Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo anak-anak yang soleh dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini anak? Alhamdulillah, anak-anakku semua yang Bapak sayangi ya. Bapak selalu mendoakan ya agar anak-anakku semuanya bersama keluarga tercinta yang ada di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak semuanya ya. Ya, pintar sekali anak-anakku semuanya. Hari ini bertemu lagi dengan Bapak anak semuanya. Mungkin kelas 2 sampai kelas 6 sudah paham dengan Bapak anak semuanya. Tetapi yang kelas 1 mungkin ada yang belum paham. Maka dari itu izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri anak-anakku semuanya ya. Perkenalkan anakku semuanya, nama Bapak yaitu adalah Muhammad Rohimin. Nah, Bapak ya, untuk tahun pelajaran ini tahun 2021-2022 akan mengajar pendidikan agama Islam khususnya kelas 1A sampai kelas 6A anak semuanya. Ya, seperti itu anak semuanya ya. Nah, untuk yang kelas 1B sampai 6B siapa Bapak? Ah, jangan khawatir anak semuanya ya. Untuk kelas 1B sampai kelas 6B ini sudah ada ibu guru yang sangat baik hati. Namanya adalah Ibu Muti Zulaifah. Nah, beliau nanti akan mengajar, akan mendampingi anak-anak belajar selama 1 tahun yang akan datang kelas 1B sampai 6B terkait dengan pendidikan agama Islam. Jadi untuk tahun ini, tahun pelajaran ini anak semuanya tahun 2021-2022 pengajar pendidikan agama Islam ada 2. Yang pertama yaitu Muhammad Rohimin yaitu kelas 1A sampai 6A. Yang kedua adalah kelas 1B sampai 6B adalah Ibu Muti Zulaifah. Gitu ya anak-anakku semuanya yang Bapak sayangi ya. Pintar sekali. Hari ini anakku semuanya, nah, Bapak akan menyampaikan terkait dengan program pembiasaan yang ada di sekolah kita tercinta ini, yaitu apa? Sekolah SD Negeri Telogosari Wetan 01 Semarang anak semuanya. Sebelumnya izinkan terlebih dahulu Bapak untuk mengucapkan selamat ya untuk anak-anakku semuanya kelas 1 yang sudah diterima di SD Negeri Telogosari Wetan 1. Anak-anakku semuanya adalah anak-anak pilihan. Nah, jadi tidak semuanya yang kemarin mendaftar di sini itu keterima. Makanya silahkan anak-anakku semuanya baik kelas 1A maupun kelas 1B yang saat ini sudah belajar di sini, silahkan ya pergunakan, manfaatkan dengan baik anak semuanya selama 6 tahun yang akan datang. Itu silahkan kalian anak semuanya belajar yang rajin sungguh-sungguh. Gitu ya anak semuanya ya. Pokoknya anak semuanya diusahakan apa? Tetap semangat. Nah, selanjutnya insya Allah kalau anak semua semangat belajar menjadi anak yang berprestasi. Gitu ya anak semuanya ya. Pintar sekali. Nah, selanjutnya anakku semuanya. Nah, untuk yang anak-anak kelas 2 sampai kelas 6 silahkan anak semuanya. Bapak juga mengucapkan selamat kepada anak-anakku semuanya kelas 2 sampai kelas 6 yang sudah naik kelas. Maka dari itu silahkan anak-anak semuanya untuk tahun pelajaran ini, yuk tingkatkan prestasimu, nah, tingkatkan belajarmu agar anak-anak semuanya apa? Nah, kalau misalkan mohon maaf kemarin belajarnya kurang maksimal, tahun ini yuk kita tingkatkan agar apa? Anak semuanya insya Allah menjadi anak-anak yang berprestasi. Gitu ya anak semuanya ya. Nah, terima kasih. Yang selanjutnya tadi terkait dengan program pembiasaan. Nah, di sini untuk program pembiasaan, nah yang perlu istilahnya dibiasakan anak-anak. Kan saat ini di tahun pelajaran 2021-2022 pembelajaran kita masih daring anak semuanya ya, karena masih pandemi COVID-19. Jadi anak-anak semuanya untuk belajarnya dari rumah masing-masing. Jangan khawatir, nanti akan tetap dipantau, akan dibimbing oleh Bapak Ibu guru. Selain itu, nah, anak-anakku semuanya akan ada tambahan Bapak atau Ibu guru yang kedua. Siapa? Bapak Ibu orang tua kalian. Nah, pasti anak-anak semuanya nanti di rumah akan lebih semangat karena selain didampingi oleh Bapak Ibu guru, anak-anakku semuanya juga didampingi oleh siapa? Ayahanda ibunda tercinta. Makanya harus lebih semangat anak-anak semuanya ya, harus lebih termotivasi. Tidak apa-apa karena memang saat ini memang masih pandemi, anak-anak semuanya harus belajar di rumah, harus tetap semangat. Gitu ya anak-anak semuanya ya. Pintar sekali. Selanjutnya anak-anakku semuanya yang Bapak sayangi, ini terkait dengan pembiasaan berikutnya ya. Ini tadi kan terkait dengan pembelajaran masih daring. Yang selanjutnya yaitu di SD kita tercinta, anak semuanya. Ini kalau di waktu pagi hari sudah terbiasa, sudah dibiasakan anak semuanya sebelum
KBM itu apa? Membaca asmaul husna anak-anak semuanya. Maka dari itu silahkan, meskipun ini daring, meskipun anak belajar dari rumah, silahkan diusahakan dibaca asmaul husnanya setiap pagi. Nah ya, nanti bisalah anak semuanya mencari teks asmaul husna ya, yang bunyinya seperti ini. Bismillahi bada'na walhamdulillahirabbina. Seperti itu anak semuanya ya. Jangan khawatir. Nanti ya, kalau misalkan anak-anak semuanya belum menemukan teks untuk asmaul husnanya, silahkan nanti bisa menghubungi Pak Rohmin atau Bu Muti. Nanti insya Allah akan kami fotokan, akan kami share. Seperti itu anak semuanya ya. Yang selanjutnya anak-anak semuanya Bapak sayangi terkait dengan pembiasaan berikutnya, yaitu anak-anak semuanya biasanya untuk pembelajaran PAI ini ada mengaji bersama anak semuanya. Biasanya setelah nanti ya membaca asmaul husna, anak semuanya masuk dalam kelas, sebelum pembelajaran PAI berlangsung, anak-anak dibiasakan untuk mengaji bersama ya. Lah, karena ini masih pandemi COVID-19, silahkan anak-anakku semuanya untuk mengaji bersama di rumah masing-masing. Jadi tetap dilaksanakan anak semuanya ya. Tidak terus terputus karena pandemi COVID. Mohon maaf karena Bapak Ibu guru tidak mendampingi saya, ya saya tidak mengaji ya. Jangan seperti itu anak semuanya. Justru ini sebagai momen yang sangat tepat anak semuanya. Jangan sampai pandemi COVID ini menjadi penghalang bagi anak semuanya untuk belajar mengaji. Ya, anak semuanya di rumah memiliki kesempatan yang lebih luas, yang lebih lama. Makanya silahkan dipergunakan dengan baik. Untuk apa? Mengaji bersama, mungkin dengan ayahanda ibunda tercinta. Kalau ada yang tidak memiliki waktu, silahkan nanti bisa ya semuanya mencari tempat mengaji, bisa di TPQ atau di madrasah diniyah. Seperti itu anak semuanya ya. Pokoknya tadi yang pertama baca asmaul husna, yang kedua tadi? Mengaji bersama. Itu anak semuanya ya. Yang berikutnya anak semuanya terkait dengan program pembiasaan yang selanjutnya, yaitu adalah terkait dengan sholat berjamaah. Nah, ini sangat penting anak semuanya. Biasanya kalau anak semuanya ya, kalau di sekolahan khususnya kelas 5 dan 6 itu kan melaksanakan sholat berjamaah secara bergantian. Ini sebagai bentuk istilahnya melatih religiusitas seorang anak agar terbiasa menjalankan ibadah sholat. Nah, maka dari itu karena ini masih pandemi COVID-19, anak-anakku semuanya kalau di rumah terdengar suara adzan, hayya 'alas shalah, silahkan anak-anakku semua bersegera untuk melaksanakan sholat. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita sudah bersegera, sudah terbiasa untuk bersegera, insya Allah nanti anak semuanya akan terlatih untuk hidup disiplin anak-anak semuanya. Jadi jangan ditunda-tunda. Sudah terdengar suara adzan, nanti baru adzan. Nah, ini baru asik main misalnya, seperti itu. Nanti baru pujian, sholatullah salamullah. Masih pujian, masih selawatan. Nanti jangan seperti itu anak semuanya. Kalau terdengar suara adzan, diusahakan alhamdulillah sudah adzan, saatnya waktu sholat. Berarti ditinggalkan pekerjaan sejenak, aktivitas sejenak, kita ambil air wudhu melaksanakan ibadah sholat. Lebih-lebih bisa secara berjamaah. Seperti itu anak-anak semuanya ya. Jadi tidak ada kata di rumah terus anak semuanya tidak membiasakan untuk sholat. Tidak ada kata-kata seperti itu anak semuanya. Justru ini menjadi momen yang sangat penting. Anak semuanya bisa berlatih ibadah sholat, misalnya bersama ayahanda ibunda tercinta atau di masjid atau di mushola untuk berjamaah. Seperti itu anak semuanya ya. Yang selanjutnya anak semuanya tadi sudah 3 anak semuanya. Yang berikutnya ini terkait dengan program yang sudah terbiasa untuk anak-anak semua, yang keempat berarti sekarang ya, adalah infak setiap hari Jumat. Pintar sekali anak-anakku semuanya ya. Untuk infak setiap hari Jumat ini tujuannya apa sih Bapak? Nah, ini untuk melatih anak semuanya terkait dengan jiwa sosial anak-anak. Melatih untuk berbagi apa yang sudah kita miliki meskipun itu sedikit. Kita dermakan, kita bagikan ya untuk kepentingan orang lain. Nah, dalam hal ini misalnya infak ini nanti semuanya ya setiap hari Jumat tetap dilaksanakan dari rumah masing-masing ya. Nah, ini di sekolahan nanti untuk infak ya
biasanya digunakan untuk hal-hal yang misalnya kalau kemarin kita masih ya membutuhkan dana untuk perbaikan musola. Alhamdulillah semuanya untuk tahun ini musola kita sudah istilahnya sudah selesai pembangunannya ya. Kondisi musola saat ini sudah istilahnya sudah bagus, alhamdulillah. Jadi Bapak mengucapkan terima kasih atas dukungannya kepada semua pihak ya, kepada anak-anak, kepada ayah bunda yang sudah memotivasi putra-putrinya untuk apa? Melaksanakan apa kemarin yang namanya koin musola atau infak. Seperti itu anak-anak semuanya ya. Nah, maka dari itu silahkan anak-anakku semuanya untuk tahun ini ya untuk infak Jumat tetap dilaksanakan dari rumah masing-masing. Teknisnya misalnya semuanya di rumah setiap hari ya, saya punya koin 500, alhamdulillah syukur-syukur bisa lebih semuanya. Nah, dimasukkan di tempat yang berbeda. Jadi jangan dibawa terus. Nanti kalau dibawa terus nanti otomatis apa? Pengen jajan, saya kok ternyata kok haus, pengen jajan ini jajan nanti malah habis sama. Jadi diusahakan ditaruh di tempat tersendiri. Bolehlah istilahnya toples plastik itu boleh. Nah, dimasukkan di situ atau boleh kardus bekas yang untuk snack itu kecil boleh anak semuanya. Jadi teknisnya bebas. Harus diusahakan apa? Setiap hari seikhlasnya. Jadi nilai di sini adalah bukan nilai banyaknya, tapi nilai ikhlasnya anak-anak untuk apa? Berbagi kepada orang lain. Khususnya lagi yaitu terkait kalau ada mohon maaf ya. Mungkin bapak ibu teman kita ada yang meninggal atau teman kita sendiri yang meninggal, mohon maaf seperti itu. Jadi kalau ada pengumuman mungkin dari ibu guru kelasnya masing-masing ya kita harus apa? Terketuk hatinya. Karena apa? Ya. Kita tidak bisa istilahnya ya menolak yang namanya istilahnya mohon maaf ya. Mungkin apa kematian seseorang kita tidak bisa menolak. Kita juga tidak menginginkan anak-anak semuanya ya. Makanya dari itu kita mencoba untuk apa istilahnya menghibur lah ya. Sebagai bentuk kata sayang ya, empati kepada teman kita, kepada saudara-saudara kita dengan apa namanya berinfak tadi. Misalnya ada pengumuman dari Bapak Ibu guru, silahkan nanti bisa apa namanya istilahnya untuk apa namanya infak lelayu. Nah, misalnya seperti itu nanti bisa istilahnya anak-anakku semuanya bisa memberikan yang terbaik karena yang namanya kematian itu apa? Tidak bisa ditolak. Kita harus istilahnya saudara saya bapaknya aja yang meninggal. Nah, ini coba kita istilahnya terketuk hatinya. Masak 1000, masak 2000 ya. Meskipun 1000 2000 tetapi ikhlas alhamdulillah ya. Seperti itu ya. Pokoknya ditekankan adalah apa? Semuanya di sini bukan besarnya tetapi adalah nilai keikhlasannya. Alhamdulillah. Jadi mungkin saja dengan kita anak semuanya ya berinfak lelayu tadi bisa meringankan, bisa menghibur. Jadi tidak terbebani ya. Mohon maaf misalnya yang biasanya mohon maaf yang punya ayah atau ibu yang semuanya kerja tiba-tiba di salah satunya itu ada yang meninggal, pasti apa? Akan terasa berat sekali lah. Ini kita akan mencoba istilahnya meskipun sedikit bantuan dari kita ya, dari anak-anak yang sudah dikumpulkan terus diberikan kepada saudara tadi yang ayahanda atau ibundanya meninggal, terasa akan sangat menghibur semuanya. Oh ternyata teman-teman saya itu peduli pada saya. Alhamdulillah. Nah, ini yang perlu kita tumbuhkan anak semua. Jadi silahkan anak semuanya kalau nanti misalkan ya, ada pengumuman terkait dengan infak lelayu, yuk kita istilahnya berikan yang terbaik. Nah, istilahnya sebagai bentuk kita ya empati karena tidak terus mohon maaf meninggal terus berulang-ulang, tidak hanya sekali. Makanya ini harus kita bantu dengan yang terbaik. Gitu ya anak semuanya ya terkait dengan program pembiasaan yang ada di SD Negeri Telegosari Wetan 01 Semarang ya. Tadi ada apa? Asmaul Husna dibaca setiap hari, mengaji bersama ya. Saat ini bisa mengaji di rumah. Terus yang selanjutnya apa? Sholat berjamaah, bisa juga sekarang sholat di rumah. Yang selanjutnya adalah infak. Dan yang terakhir tadi apa? Infak lelayu ya. Infak setiap hari Jumat. Yang kedua adalah infak lelayu. Gitu anak semuanya ya. Nanti teknisnya bisa dikumpulkan ketika mengumpulkan tugas anak-anak semuanya nanti diinformasikan kembali. Bisa aja seperti itu anak semuanya ya. Silahkan anak-anak semuanya. Bapak sangat berharap sekali anak semuanya di tahun pelajaran ini bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Gitu ya anak semuanya ya.
Pintar sekali. Untuk Bapak, Ibu, Ayahanda, Ibunda tercinta dari orang tua siswa SD Negeri Telogosari Wetan 1, saya berharap mohon bantuannya, mohon dukungannya agar anak-anak semuanya yang belajar di sini dimotivasi. Jadi, meskipun pandemi, anak-anak harus belajar di rumah, saya berharap panjenengan semuanya bisa memotivasi putra-putrinya agar tetap belajar dengan baik. Itu ya anak-anak semuanya ya. Pintar sekali. Selanjutnya terkait dengan program pembimbingan sudah terkait dengan tugas-tugas pendidikan agama Islam ya. Untuk tugas-tugasnya nanti akan di-share bisa aja melalui group. Nah, yang saat ini sudah dibentuk, bisa aja nanti anak belajar dari YouTube, bisa saja dari website sekolah. Kita punya website sekolah baru anak semuanya ya. Tolong diperhatikan ya. Linknya adalah websitenya SDN Telogosari Wetan 01.dikdas.semarangkota.go.id. Di sana nanti akan disajikan sebuah informasi terkait dengan kondisi SDN Telogosari Wetan 01, baik yang lama maupun yang terbaru saat ini semuanya. Nah, untuk pendidikan agama Islam pembelajarannya bisa dimulai ya, bisa saja dimulai dari website sekolah. Saat ini ya, Pak Ramen sudah merencanakan untuk ke website sekolah, jadi anak-anak nanti biar tahu website sekolahnya itu seperti apa. Nah, nanti bisa dipantau di SDN Telogosari Wetan 01.dikdas.semarangkota.go.id. Gitu ya anak-anak semuanya ya. Pintar sekali anak semuanya ya. Hari ini ya Bapak mengucapkan terima kasih anak semuanya, Bapak Ibu orang tua siswa sudah mengikuti terkait dengan apa yang saya sampaikan program pembiasaan SDN Telogosari Wetan 1. Silahkan ya anak semuanya, Bapak Ibu orang tua siswa yang saya hormati, yuk tetap kita patuhi protokol kesehatan ya, agar kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Gitu ya. Selain kita mematuhi protokol kesehatan, ingat kita adalah makhluk ciptaan Allah, kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga insya Allah ketika kita berdoa, insya Allah kita akan dihindarkan dari segala macam mara bahaya, khususnya wabah COVID-19 ini. Dan insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Gitu ya. Itu saja dari Bapak. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti jika ada yang kurang nanti akan disampaikan melalui informasi berikutnya. Ya, itu saja. Yuk, jawab salamnya Bapak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.